Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tazkiyatun nafas pertama setelah lebaran ya. Karena itu saya masih menampilkan halal bihalal. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kulla amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Setiap tahun semoga kita senantiasa hamba-hamba Allah yang berhasil menjalani ibadah Ramadan sehingga benar-benar termasuk hamba-hamba yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan dalam perjuangan kehidupan. Rahimakumullah, Lebaran atau Idul Fitri setelah 1 bulan kita beribadah Ramadan sebenarnya momen puncak tazkiyatun nafas juga. Dan masih tersisa banyak sebenarnya. Hampir seluruhnya semestinya dikerahkan di bulan Ramadan itu. Dari mulai bangun paginya kan teman-teman, apalagi kalau sebelum puasanya. Sebelum puasa itu malah para sahabat dahulu 3 bulan, 6 bulan mempersiapkan sebelum Ramadan. Dengan doa yang terkenal, minta kepada Allah agar diberkahi di bulan Rajab, Syawal, disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan mereka mempersiapkan diri, bertaubat, berinfak, bersedekah, mengkondisikan diri agar masuk bulan Ramadan dalam keadaan siap, siaga. Malah sebelum bulan puasa tiba atau besok puasa hari ini, banyak kaum muslimin yang melakukan mandi sunnah dalam pikiran, dalam tekad mereka, dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Mandi menyambut bulan Ramadan. Ini juga sebagai gambaran bahwa kaum muslimin menyambut bulan Ramadan dengan kesucian jiwa dan raga. Itu sudah luar biasa. Begitu masuk Ramadan, dan setiap malam Ramadan bangun pagi teman-teman. Bukannya dulu di pertemuan pertama saya membahas, itu sarana pertama yang saya sampaikan untuk menjadi proses dan upaya membersihkan jiwa. Bangun pagi. Bangun pagi itu teman-teman, baru bangunnya saja sudah melepas ikatan setan. Itu jelas menjadi proses tazkiyah yang kuat. Wudu mengurai ikatan setan yang kedua. Salat 2 rakaat mengurai ikatan setan yang ketiga, yang kemudian mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Maka seorang mukmin yang sedemikian akan hidup pada hari itu dengan hayatan thayyibah atau tiban nafsi, dengan jiwa yang thayyibah, yang baik, bersih, sehat, kuat. Itu baru bangunnya teman-teman. Belum salatnya, belum Al-Qur'annya, istighfarnya, munajatnya, duduk bersama keluarga tercinta pada saat sahur,
di waktu khusus itu, apalagi ketika ada doa bersama orang-orang tercinta di waktu khusus itu, apalagi kemudian qabliyah subuhnya, subuh berjamaahnya. Kalau qabliyah subuh disebutkan khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau salat subuh berjamaah di masjid untuk laki-laki, maka annama qamal laila kullah, mendapatkan nilai bangun qiyamul lail sepanjang malam. Teman-teman sekalian, setelah salat subuh apalagi zikir, mungkin juga ikut kajian, kemudian menutup pada saat syuruk dengan salat sunnah syuruk 2 rakaat ringan yang mendapatkan janji haji umrah yang sempurna kedua-duanya. Teman-teman, itu dilakukan setiap hari, setiap pagi. Ini belum puasanya, teman-teman, belum tarawihnya, sholat berjamaah, tadarusnya sampai khatam. Bulan Ramadan itu benar-benar bulan di mana seluruh sarana, seluruh perangkat pembersih jiwa dikerahkan. Kalau perang, seluruh senjata dioptimalkan, digunakan. Makanya tidak heran di hari Lebaran 1 bulan menjalani ibadah Ramadan, seorang mukmin itu diharapkan benar-benar Idul Fitri, kembali fitrah, kembali suci. Dalam kajian Tazkiyatun Nafas, kita yang ngaji Tazkiyatun Nafas ini harus dapat tuh, di hari Idul Fitri itu jiwa kita kembali mendapati kefitriannya, kefitrahannya. Makanya doa yang senantiasa kita sapakan, yang kadang-kadang disalah pahamkan di masyarakat kita, minal aidin wal faizin. Dikiranya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin artinya sehingga sama-sama. Tapi benar juga ya, nggak salah sebetulnya dijawab sama-sama juga. Nih, kalau ditarik artinya itu doa, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan dalam perjuangan kehidupan. Faza minal aidin wal faizin, ini isim fa'il dari kata faza yafuzu, faiz artinya aflaha, berbahagia, sukses, mendapatkan kemenangan. Di ayat-ayat Tazkiyatun Nafas kan, qad aflaha man zakkaha, pasti berbahagia, pasti mendapatkan kemenangan orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Qad aflaha man tazakka, pasti bahagia, pasti faza, orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Jadi Idul Fitri yang sudah berlalu 29 hari, hari ini tanggal 29 teman-teman, yang belum hatam puasa Syawalnya masih ada kesempatan. Hari ini kalau Syawalnya 29 hari terakhir berarti bisa langsung niat puasa. Kalau belum makan apa-apa dari ba'da subuh masih bisa puasa, diniatkan. Sama besok ada kemungkinan Syawal 30 hari karena kemarin Ramadannya 29.
Ramadan kemarin 29 Syawal berarti 38. Teman-teman sekalian, jadi bagi kita Idul Fitri ini momentum yang tepat memeriksa sebaik apa kesehatan ruhiyah kita, kesehatan jiwa kita. Mestinya dengan Ramadan dan di momen Idul Fitri, jiwa ruhiyah kita berada di puncak kesuciannya, kesehatannya, kebugarannya. Jemaah rahimakumullah, makanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang momen ini. Khaba wa khasira man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Sungguh mengecewakan, khaba itu rugi, wa khasira man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Orang yang bertemu bulan Ramadan, kita semua ini alumni Ramadan teman-teman, kita semua udah ketemu Ramadan kemarin, wa lam yughfar lahu, namun ia tidak mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Rugi, celaka orang yang bertemu Ramadan walam yughfar lahu, namun ia tidak diampuni dosanya. Dalam konteks kajian tazkiyatun nafas, rugi, celaka, mengecewakan orang yang bertemu Ramadan namun jiwanya tidak menjadi fitri, tidak fitrah, tidak bersih, tidak sehat. Ini hadis ini banyak riwayatnya ya, penggalan dari hadis yang terkenal juga nih di masjid-masjid kita sering disampaikan, ditemukan di Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Ragima anfu rajulin itu tercoreng hidung seseorang gitu. Hidung teman-teman, gambaran rugi, malu. Ragima anfu rajulin, tercoreng hidung seseorang, malu, rugi. Seseorang yang masuk datang kepadanya Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu insilah berlalu, qabla an yughfar lahu, sebelum ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Sahih Tirmizi. Hadis ini penggalan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar mau khutbah, mau menyampaikan ceramahnya, tiba-tiba terdengar mengatakan amin 3 kali. Amin, amin 3 kali. Begitu menghadap jamaah, menghadap sahabatnya, sebagai nabi juga sebagai pengajar, guru ya, tanpa harus ditanya udah kelihatan muka jamaah bertanya-tanya, kenapa Rasulullah SAW ujug-ujug, tahu ujug-ujug teman-teman, tiba-tiba tanpa ada suara, tanpa ada sebab mengatakan amin sampai 3 kali. Jadi muka-muka sahabat, muka-muka bertanya semuanya. Dan Rasulullah SAW segera menjelaskan, menjawab pertanyaan yang tak terucapkan itu.
beliau mengatakan bahwa malaikat Jibril mengatakan kepadaku hal-hal berikut dan kemudian aku mengatakan amin. Salah satunya tadi, rugi, malu orang yang mendapati Ramadan namun Ramadan berlalu sebelum ia diampuni dosanya. Rugi dan celaka seseorang yang mendengar namaku diucapkan, disebutkan, namun ia tidak membaca salawat kepadaku. Jadi orang yang nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa saja bagi dia, dia tidak mengesankan, tidak teringatkan, tidak menggambarkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mendengar namanya membaca salawat, itu terkategorikan orang yang rugi, bahkan celaka. Artinya mengingatkan kita untuk bisa mengenal dengan baik sosok Rasul Allah Subhanahu wa taala terakhir ini, agar kita mencintainya dan namanya itu begitu terkesan, begitu mengesankan bagi kita sebagai sosok yang kita cintai. Jadi ketika disebutkan namanya, kita segera teringat dan menyampaikan kerinduan dengan untaian salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ragiba anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Rugi dan celaka seseorang yang memiliki kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, mungkin keduanya juga sepuh, atau salah satu di antara keduanya, ibu atau ayahnya, namun dia tidak masuk surga. Teman-teman sekalian, artinya orang tua kita, ibu dan ayah kita itu kunci surga kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Makanya dalam surat Al-Isra kita diminta untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah satu ukuran kita menjaga birrul walidain, teman-teman, tidak pernah lupa berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua di sela-sela doa-doa kita. Syukur kalau setiap ba'da sholat atau minimal menjelang tidur itu kita ingat orang tua dan doakan kedua orang tua. Itu akan menjadi pangkalan yang kuat menggerakkan kita selalu berupaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di surat Al-Isra juga kita diingatkan, jangan sampai berucap, bersikap yang menyakiti hati kedua orang tua. Mengatakan kata atau dalam bahasa kita itu sudah diwanti-wanti. Apalagi yang lebih parah, lebih menyakitkan dari itu. Teman-teman sekalian, Ramadan ini dari hadis yang kita baca tadi dan dari banyak juga hadis yang lain, kita mendapatkan gambaran selain kebaikan yang berlimpah dengan bulan puasa, salah satu yang ditekankan itu pengampunan dosa. Diampuni dosa dengan bulan Ramadan. Kan ada hadis, orang yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pasti ia diampuni seluruh dosa yang sudah ia lakukan. Itu terjemahan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita menemukan
Ramadan itu tentang pengampunan dosa. Ini pertama mengingatkan betapa kita harus berupaya menjaga diri, jangan sampai terjerumus kepada dosa. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi mohon jangan sekedar dipahami dengan Ramadan nanti jadi bersih dosa kita. Jadi yang pertama itu, kita orang beriman harus senantiasa waspada, jangan sampai terjerumus dosa. Teman-teman jamaah sekalian, dosa itu begitu hebat tarikannya untuk kita terjerumus padanya. Dia dasar kekuatannya dalam diri kita. Maksudnya kecenderungan kita manusia untuk berdosa itu luar biasa. Makanya Rasulullah SAW juga mengingatkan, kullu bani Adam khatta'un. Ingat, setiap bani Adam, setiap manusia itu pelaku dosa, pelaku kesalahan. Itu seakan-akan karakter watak kita suka melakukan dosa itu. Jadi dalam diri kita tarikan untuk melakukan dosa itu begitu hebat. Kalau dalam ayat Al-Quran yang paling dekat, innal insana li rabbihi lakadud. Sungguh manusia itu sangatlah inkar kepada Rabbnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguh manusia itu atas keingkarannya itu menyaksikan. Sungguhnya itu sampai 2 kali. Lasyahid, lamnya itu juga menandakan kesungguhan. Jadi manusia itu bisa melakukan inkar, berbuat inkar hebat, dan dia menyaksikan keingkaran dirinya itu. Sadar 100% bahwa dia itu inkar, tapi juga dia tetap melakukannya. Itu watak manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Yang ketiga ini seakan-akan mengingatkan penyebabnya. Sesungguhnya manusia itu sangatlah mencintai dunia. Ya hubbil khairi lasyadid. Penyebab keinkaran dan kehebatan bertahan dalam inkar itu karena kecintaan yang luar biasa terhadap dunia. Itu baru sekian yang digambarkan tentang diri kita. Belum hal lain, teman-teman. Belum sifat lupa kita, sifat mudahnya kita terbawa dari luar, teman-teman. Dari luar itu internal. Dari eksternal ada yang namanya iblis, teman-teman. Iblis itu jegernya setan, teman-teman. Pentolannya setan. Setan yang paling setan. Malah iblis itu yang dulu dalam surat Al-Baqarah dalam Al-Quran digambarkan menolak melakukan perintahan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia itu ditangguhkan kematiannya, jadi belum mati, masih hidup, dan dengan kelincahan, kesetanan, keiblisannya, kemudian dia datang kepada manusia, datang kepada iblis, membisikkan, menyesatkan, merekrut, mengajak, mengkader manusia yang terbawa
tergoda, terjebak tipu daya iblis, mengikuti cara gaya iblis, mereka yang disebut dalam surat An-Nas setan dari golongan manusia, setan dari golongan jin. Jadi teman-teman lihat, ada iblis yang luar biasa, ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Kita suka salah mengira setan dari golongan manusia itu diriwa. Diriwa itu manusia yang sudah meninggal dunia, jadi pocong, acolok-acolokan, tempat terbang, pakai apa? Kain putih, kain kapan ya? Karena belum pernah pakai ya, dan jadi lupa ya. Saya juga mengira setan dari golongan manusia. Bukan itu teman-teman. Setan dari golongan manusia itu manusia yang masih hidup, yang mungkin bertemu dengan kita, bicara sama kita, sehari-hari bersama kita. Manusia yang punya karakter ngikut jalan setan dan berpengaruh kepada lingkungannya, mengajak kepada dosa, kepada kemaksiatan. Jadi kelihatan setan dari golongan manusia itu. Yang tadi itu pocong, uka-uka, ririwa dan seterusnya, kalau benar-benar ada, kemungkinannya dia setan dari golongan jin. Teman-teman, kalau setan dari manusia bisa kelihatan. Setan dari golongan jin, dia makhluk gaib. Bisa juga dia menjelma dalam bentuk-bentuk yang dia maui, dan dia juga bisa masuk mengoptimalkan, bisa orang, bisa benda, menjadi setan juga, menjadi penyesat manusia. Jadi luar biasa potensi kita untuk terjerumus kepada dosa itu. Jadi pertama itu yang harus dipahami, kita harus waspada, jangan sampai sekali terjerumus kepada dosa. Kalau kita sekali saja melakukan dosa, ada kemungkinan kita akan melakukan untuk kedua kalinya. Karena tadi dorongannya hebat. Kalau sudah 2 kali teman-teman, 3 kali itu tidak sulit. Kalau sudah 3 kali, bisa jadi seseorang menjadi terbiasa bahkan bangga dengan dosa itu. Jadi bukan hanya melakukan dosa, tapi dia mengkampanyekan dosa. Itu kalau mau mendapat gambaran, kok orang bisa ya melakukan dosa sedemikian rupa dan bangga. Bukannya malu tapi bangga dengan seperti itu. Alurnya ya, tahapannya. Yang kedua teman-teman, dan ini mungkin yang terakhir, walaupun tidak menjamin cepat terakhirnya ya. Yang kedua, dosa itu sangat berbahaya bagi jiwa setiap kita. Ini sengaja saya ambil gambar yang kelihatan klasik ya, pakai kertas yang sudah lama. Ini juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu idza adnaba, ketika ia melakukan dosa, kanat nuqtatan sauda'a fi qalbi. Dosa itu seperti mengakibatkan noda hitam pada hatinya, pada jiwa. Fa'in taba, ketika ia bertobat, wa naza'a wastaghfara, suqila qalbuhu, dan dia menyesal, berupaya tidak kembali melakukan dosa itu, dan kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuhu, maka hatinya itu ditaskil,
di gurindra. Ini bahasa sukila ini teman-teman, bahasa Arab untuk membersihkan mutiara dengan gurindra. Mutiara itu kan batu hitam kadang-kadang, tapi dengan kekuatan gurindra menjadi bersih, bahkan bersinar. Yang tadinya diabaikan orang menjadi mahal harganya juga. Cara proses untuk menjernihkan, membeningkannya itu tasqiyah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab membersihkan itu bisa musiha, gusila, tuhiro, bisa pakai itu. Tapi ketika sukila, ini ada makna yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa orang yang melakukan dosa namun kemudian dia bertaubat dan sungguh-sungguh taubatnya, beristighfar, orang yang sedemikian bisa lebih mulia, bisa lebih hebat dari sebelum ia melakukan dosa. Makanya ada ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalian bisa jadi di masa jahiliyah orang yang paling badar, paling durhaka, paling lah di masa jahiliyahnya. Khiyarukum fil Islam. Namun di masa Islam kalian juga bisa menjadi yang terbaik dalam Islam. Semoga mudah dipahami. Kalian bisa menjadi yang terbaik, bukan terbaik ya, di masa jahiliyah tadi, paling jahiliyah. Tapi ketika berislam, kalian bisa menjadi yang terbaik dalam Islam. Konon ungkapan ini untuk sosok Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan tentunya untuk jadi pelajaran bagi kita semua. Jadi orang sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang pernah ia lakukan, ketika ia jujur bertaubatan nasuha dan dia tidak kembali lagi pada dosa itu, bisa jadi dia lebih baik dari sebelum melakukan dosa itu. Ini arti sukila qalbuhu. Fa in zada. Namun ketika sebaliknya dia kembali melakukan dosa, bertambah berbuat maksiat, maka noda hitam itu juga akan bertambah sesuai dengan besaran dan seringnya dosa yang ia lakukan. Padzalikar ron, itulah yang dimaksudkan ron dalam ayat Al-Quran di surat Al-Mutaffifin itu. Kalla bal, di situ ada sakta teman-teman, berhenti sejenak tanpa ambil nafas. Kalla bal, seakan-akan kita diminta untuk merenungi, meresapi betul. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak seperti yang biasa mereka pikirkan. Sungguh dosa-dosa yang mereka lakukan itu menjadi karat yang menutupi hati-hati mereka. Teman-teman sekalian, jadi itu yang kedua, dosa itu begitu berbahaya untuk diri kita. Bisa membuat kita menjadi pribadi yang memiliki beban berat sehingga tidak bisa bergerak, bahkan tidak mampu melihat, merasakan kebaikan yang ada di hadapan kita. Dosa itu membuat kita berat, sulit untuk melakukan taat. Tapi begitu hebat mendorong dan menyerumuskan kita untuk melakukan maksiat. Teman-teman, orang yang berdosa bisa begitu berat untuk melakukan ketaatan, padahal untuk orang normal itu hal biasa saja. Maaf teman-teman, mungkin sudah terbiasa mudah ringan bangun untuk salat subuh.
malah ditambah bahagia. Bangun sholat subuh itu bahagia. Bagaimana tidak kita mau bertemu Zat yang Maha Kuasa di waktu pagi. Kita membersihkan diri, ringan, ceria, bahagia. Tapi bisa jadi ada orang yang padahal dia mampu memikul beban berat, memikul beban, memikul yang teringat di benak saya ketika kecil suka mikul padi, mikul kelapa berat. Dia bisa, tapi untuk sekedar sholat, terlebih sholat subuh, begitu payah, begitu berat untuk dia. Begitu dosa berakibat bagi pelakunya. Makanya dalam ayat Al-Quran sampai fa'innaha walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang harus dikhawatirkan itu bukan buta mata di kepala itu, tapi yang mengerikan itu buta mata yang ada di balik dada, buta mata hati karena dosa yang banyak yang tidak kunjung dibersihkan dengan taubat. Dalam Al-Quran juga seseorang dengan dosanya itu bisa menjadi pribadi yang summun, bukmun, umyun, fahum la yubsirun, la yarji'un. Ingat, hati dengan dosa itu bisa menjadi keras seperti batu, bahkan lebih mengerikan dari kerasnya batu. Teman-teman, jadi kenapa Ramadan itu begitu kerap dengan pesan pengampunan dosa? Karena itu. Makanya benar-benar rugi orang yang diberikan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan. Teman-teman sekalian, sementara kita yang perhatian dengan jiwa, kita menginginkan jiwa kita senantiasa bersih, senantiasa suci. Karena kita menyadari hidup ini bukan sekedar kebiasaan setiap hari. Bangun, makan, minum. Orang Sunda mengistilahkannya hardolin, dahar, makan dodol, ulin. Jangan disebutkan yang biasa beneran orang Sunda bilang. Hidup ini punya misi, punya visi, punya risalah. Ini terakhir yang sering saya ulang, ungkapan dari ulama yang selalu memperhatikan kehidupan masyarakatnya. Innan nasa fi hajatin ila rajulin yafidu min qalbihi ala qulubi man hawlahu. Ingat, manusia di sekitar kita, termasuk kita di dalamnya, sangat membutuhkan sosok-sosok yang dari hatinya menyebar, menyapa hati dan jiwa-jiwa manusia di sekitarnya dengan hikmah dan kebaikan yang muncul dari kebersihan jiwanya dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya amanah itu, teman-teman, dalam kehidupan. Kita harus berpengaruh kebaikan untuk lingkungan kita. Dan pengaruh kebaikan itu terus terjadi di masyarakat kita. Dengan demikian, kita punya harapan masyarakat, bangsa dan negara ini akan lebih baik lagi, akan lebih mulia, akan memiliki izzahnya kembali. Hidup kita ini perjuangan dakwah menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kita harus bersih dari dosa?
Kenapa jiwa kita harus senantiasa sehat? Karena kita seorang pejuang. Itu yang Allah minta, itu yang Allah amanahkan pada setiap kita orang-orang beriman. Demikian teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi sehingga ada kemanfaatan dan mengampuni atas kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengar dengan saksama dan bersama materi yang disampaikan oleh Ustaz. Banyak sekali hal yang dapat kita petik dan kita jadikan pelajaran untuk kehidupan. Namun mungkin ada salah satu dari kita yang masih memiliki gundah gulana hingga ingin bertanya. Oleh karena itu, kami persilahkan mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Kepada yang ingin bertanya dapat mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Fakih. Saya izin bertanya, Ustaz. Apabila seseorang melakukan hal maksiat gitu, kemudian apakah ia hanya perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau perlukah untuk bertobat minta maaf kepada sesama manusia untuk menjaga hablum minan nas gitu. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung Mas Abi? Terima kasih Mas Muhammad Fakih, qari dan talil Quran kita tadi. Talil Quran itu pembaca Al-Quran kita. Takut dipahami tali ikat ya. Pertanyaannya, ketika kita melakukan dosa, apakah kita cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala saja atau juga harus meminta maaf kepada manusia? Pertama, ketika dosa itu dosa yang berkaitan atau dosa yang tidak berkaitan dengan sesama manusia, cukup taubat itu dilakukan dengan tadi kembali dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk dosa seperti telat salat, tinggal salat, dosa yang tidak berhubungan dengan manusia. Jadi kita menyesal, menyadari dosa itu, kemudian menyesalinya. Penyesalan itu sampai merasakan kesedihan. Tentunya penyesalan itu terbentuk karena kita sadar dengan hakikat dan bahayanya dosa. Penyesalan itu sampai membuat kita sedih, menangis, dan merasa pahit dengan dosa itu, ngeri dengan dosa itu, sehingga membuat kita harus segera menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghibah, meminta ampunannya, menangis dengan penuh kesungguhan, meminta ampun kepada Allah sambil berjanji untuk tidak lagi kembali melakukan dosa itu. Nah, ketika dosa itu ada berhubungan dengan manusia, tentunya bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa banyakan juga. Kalau yang tadi, yang pertama, Mas Fakih, tidak harus kita meminta maaf kepada manusia kalau dosa yang tadi.
Malah untuk dosa-dosa seperti itu, tidak diminta untuk mengumumkan kepada manusia. Kalau kita pernah melakukan dosa, tidak harus melakukan pengakuan kepada manusia, apalagi masyarakat banyak gitu. Jadi jangan minta maaf, apalagi pengumuman dosa kepada jangankan ke masyarakat banyak, kepada orang tertentu, kepada ustadz misalkan. Nggak harus. Taubat itu untuk dosa yang pertama tadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk dosa yang berhubungan dengan manusia tadi, dan hanya dengan yang bersangkutan. Dan kewajibannya kita mengembalikan hak kalau ada hak yang kita ambil, yang kita zalimi, kemudian meminta ridho, meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kewajibannya itu. Adapun yang bersangkutan itu memaafkan atau tidak, kalau kita sudah maksimal, tentunya jangan minta maaf tapi sambil nantangin ya, sambil ngelepak gitu, dengan cara yang baik ya. Sudah maksimal kita meminta maaf, ketika yang bersangkutan tidak memaafkan, sudah selesai kewajiban proses taubat kita. Tinggal antara yang bersangkutan dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Fakri. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertaubat, yang bisa melakukan taubat dan istighfar. Amin ya rabbal alamin.